Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini istrinya? Kakaknya. Oh, kakaknya. Rio punya istri? Belum. Belum ini? Nikah. Ibunya? Ini keluarganya apa amanya nih? Oh, coba keluarga Prio dulu deh. Ini yang kakeknya dulu. Satu orang dulu. Nah, ya. Ini Prio tuh belum punya istri. Belum punya istri. Umurnya berapa? 30 tahun. Tapi belum nikah. Biasa orang Indramayu 25 udah nikah. Belum mau menikah. Belum mau menikah. Karena punya kerjaan yang enak. Oh, belum. Soalnya Sebelumnya kan cuma kerja apa? marbot masjid. Di masjid di situ pabrik juga. Oh, memang kan Prio Ririn itu tinggal di komplek perumahan Pepabri ya. Iya. Itu satu sama Ririn tuh satu perumahan. Satu perumahan cuma beda RT. Kalau Ririn RT 27, Prio 26. Ririn RT 27, Prio Iya. 26. Jadi temennya Ririn. Temennya Ririn. Temen main? Baru, iya temen main baru ini pas semenjak nikah sama orang Pepabri. Ririnnya kan bukan orang Pepabri. Ririnnya Bukan orang Pepabri aslinya. bukan orang Pepabri. Iya. Istrinya yang orang Pepabri, Iya. orang perumahan Pepabri. Iya. Ririnnya aslinya dari Oman. Oman. Berarti tetangganya Budi dong. Bisa jadi kurang tahu juga sih. Kan Iya. Budi Oman juga kan? Oman juga iya. Oh, jadi karena punya istrinya Orang tinggal di Pepabri, Pepabri, jadi jadi kenal. Iya. Oke. Marbot masjid di Pepabri. Iya. Ririn apa Riprio itu? Iya. Kerjanya cuma itu aja. Kerjanya itu aja cuma kadang disuruh di laundry, yo misalnya ada job gitu, yo manu laundry-nian baru ada Oke. gitu. Jadi suka apa? Disuruh sama orang. Disuruh sama orang apa aja Apa aja dikerjain. dikerjain. Yang penting jadi Yang duit. penting duit bisa makan. Nah, sebelumnya Prio pernah terlibat pencurian, Tidak ada. berkelahi, Tidak ada. tidak ada. Nah, ini kapan tahu Prio terlibat dalam kasus pembunuhan keluarga Ya, pas Budi? baru ditangkap juga udah tahu, cuma takut aja kalau di publik gitu. Oh. Jadi akunya diem aja menyendiri. Jadi waktu ditangkap udah tahu. udah tahu dari Facebook. Oh iya, waktu ditangkap gimana perasaannya? Ya kan hancur itu mentalnya, kan takut Prio bisa ikutan terlibat. Kok gitu. kan Iya. orang baik? Iya kan orang Kok baik. terlibat? Iya, orang bego nggak pernah kemana-mana gitu di rumah Orang mulu. pendiam? Iya pendiam. Kok terlibat Kan, ya? aneh, Gimana gitu. ini kok bisa terlibat Kok kan bisa gitu? kenal Budi dari mana gitu. Oh. Nah, Makanya pas ditangkap 2 harinya saya sama kakak ke Polres. heeh. Cuma kan di Polres kan dikasih waktu cuma sebentar karena Ya. masih panas sih. Heeh. Cuma bisa, ya sudah ngapa bisa mekenen, mbak kita yang dikongkon, diajak gitu doang. Kalau nangis doang udah. Jadi waktu dilihat di Polres, ya kan? Mbak kan nengok nih, Mbak Iya, siapa? Mbak Citra. Mbak Citra. Mbak Citra nengok. Waktu itu Prionya sendiri mengakui. Ya enggak cuma begitu doang, nggak tahu mbak sedang apa terlibat, nggak tahu mbak. Kalau kita mau diajak, kalau nangis cuma Oh iya, bilang, yang nggak tahu terlibat, Iya. tapi kita diajak. Iya. Artinya bahwa dalam peristiwa Enggak, itu iya. memang dia ke bawah-bawah. Iya, ke bawah-bawah. Artinya bukan dalam posisi dia di luar, Iya. dia tidak tahu, dia terlibat. Iya. Cuman kok saya jadi terlibat ya? Itu juga matanya udah Oh. kayak orang kena Jadi mental artinya lah. dia mengakui dia terlibat. Iya, mengakui terlibat. Nah terus ngomong diajak sama siapa? Enggak, dia masih nggak mau jujur, masih cuma begitu doang. Soalnya kan waktunya cuma sebentar, Oh udah sebentar. keluar. Oke. Nah seiring dengan waktu nih, Ya. setelah itu ketemu lagi sama Prio kapan? Nggak bisa ketemu lagi pas dipindah ke lapas lagi kan, dipindah ke lapas nih udah selesai. Dia pindah ke lapas, mencoba ke lapas itu belum bisa kata petugas lapasnya karena masih memanas, takutnya mbak bawa-bawa atau apa Oh, gitu. situasinya Ya, masih belum situasinya, memungkinkan. Akhirnya bisa ketemu kapan? Ya Rabu kemarin Waktu sidang. sebelum sidang. Oke. Nah, kan waktu itu tuh Ririn kan ngomong, saya bukan pembunuhnya. Nah iya itu. Pembunuhnya Aman Yani, Joko, terus siapa lagi pokoknya ada 4 Hadi, Yoga. Hadi, Yoga gitu loh. Nah itu, Mbak jadi pemahaman Mbak waktu itu gimana? Rumahnya masih tadinya masih ngikutin
apa bener tempat orang gitu, kok lama-lama ini pengacara Pak Tony kok nyudutin si Prio gitu, Prio semua kayak yang ABK kapal Prio, yang dari Prio jadi ajaknya ke Semarang, Prio diajak yang ajak Ririn, sedangkan Prio aja nggak pernah kemana-mana, misalkan ke Cirebon aja pasti Jadi kesasar gimana gitu. maksudnya Prio dianggap punya peran Iya, untuk dia kan dianggap punya peran kan disudutin tuh pas terakhir itu kan disudutin, kata si Ririnnya kan sidang yang terakhir itu Prio, saya ini ke Semarang kabur kan, ditanya hakim kenapa kabur ke sini, saya diajak sama Prio ke Semarang. Oh, jadi seolah-olah Iya. yang punya peran dari pembunuhan Prio, ini, iya, Prio. termasuk peran untuk Kabur. mensekenariokan lari menjadi ABK kapal adalah Prio. Iya. Nah, dari situ kita berdiskusi sama suami. Masa kok Prio bisa tahu Semarang, Surabaya, sedangkan di Cirebon aja dia nggak tahu naik apa Ya, gitu. jadi gini, pertama membuat alibi Iya. bahwa saya bukan pembunuhnya. Pembunuhnya Aman Yani, Joko, Hadi, Yoga. Kan itu. Iya. Jadi hafal nih sekarang. Itu kan alibi pertama. Berhasil tuh membangun opini, rame. Pokoknya polisi dicurigai membuat BAP yang dipaksakan, melakukan penyiksaan buat orang mengaku, itu kan terbentuk opini. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa yang punya peran bukan saya, Prio. Prio, iya. Oh, begitu. Sampai ganti KTP juga si Prio sih yang punya ide gitu. Ide ganti KTP Iya, Prio. Mm. Padahal yang disuruh Joko, Prionya katanya. Oh, disuruh Joko. Iya. Padahal kalau melihat pengacara dari kemarin pengacara yang ketemu dengan saya, bukan Pak siapa? Dari Reang. Bukan pengacaranya yang ambil uang. Oh iya Pak. Iya, iya. Pak Khotib. Pak Khotib, iya. Pak Khotib, pengacara yang ambil uangnya Aman Yani, justru sebenarnya Ririn yang paling pinter membuat skenario. Mbak nggak terima Prio gitu. Iya nggak terima, makanya saya telepon Kak Irfan. Kan Kak Irfan juga temen deket lah, tangga gitu. Gimana nih kasusnya Prio tambah ruwet. Bisa nggak Prio tuh ganti pengacara? Nah disaranin sama Kak Irfan, yang udah Pak ganti Oke. aja. Yang menyarankan ganti pengacara siapa? Saya sama suami tuh ganti pengacara aja. Bukan Kak. bukan disuruh orang lain. Iya. Apa? Bener nih, jangan Iya, bohong. bener. Sumpah nih. Sumpah, Pak. Wah, ya kan? Sendiri, Oh, yang ya. berinisiatif ganti pengacara Mbak. Iya, saya Karena sama merasa Prio mau dikorbanin. Iya, Prio mau dikorbanin. Kayak tertekan Prionya juga tiap di sidang kan nunduk gitu, Oh. kayak tertekan gitu dari mukanya kan saya Karena kakaknya tahu. karena merasa Prio ini akan dikorbanin, kemudian merasa tertekan, dan karena orang tertekan itu kan keterangannya bohong tuh kan Oh, tertekan. iya, waktu itu libet ngomongnya lah. Nah, menurut Iya. Mbak pada keterangan waktu pertama Prio itu yang ikut mendukung Ririn bahwa pelaku pembunuhannya Aman Yani, Yoga, Joko, Hadi, itu Prio tuh berbohong apa jujur? Bohong. Kan dari mukanya aja udah kelihatan. Kelihatan nih, sekali lagi nih Mbak sebagai saudaranya nih. Iya. Pada waktu keterangan pertama yang Prio itu mengikuti skenarionya Ririn untuk yang bersaksi untuk Ririn bahwa pelaku pembunuhannya itu bukan Ririn, Iya, tapi Joko empat orang tapi itu lah, Joko, iya. Hadi, Yoga, gitu kan? Itu Prio jujur apa bohong? Bohong. Soalnya pas baca aja dia gemetar kan, pas baca di sidang itu kalau orang jujur kan nggak mungkin gemetar. Oh, itu bohong. Itu bohong. Nah, kemudian akhirnya Mbak inisiatif ganti pengacara. Iya, minta. Sekarang pengacaranya siapa? Pak Ruslandi. Pak? Pak Ruslandi yang pengacara dulu pertama. Oh, pengacara ke Pak Ruslandi. Iya. Ruslandi lagi, kemudian Prio jadi saksi dong minggu kemarin. Iya. Dan dia mencabut kesaksian yang lama dan kembali kepada kesaksian sesuai dengan BAP. Iya, kemarin Ini juga. waktu saksi kemarin Prio ini jujur apa bohong? Jujur, soalnya kan dia nggak gemetar, ngomongnya juga tegas. Oke. Nah, kemudian bertemu sama Mbak setelah jadi saksi. Enggak sih sebelum masuk. Sebelum jadi saksi yang kemarin ketemu. Iya, enggak sebelum pas udah di situ lapas apa pengadilannya, saya kan datang sama Pak Ruslandi. Sama pengacaranya. Ya, dikasih surat Prio, ntar ini kasihin ke Prio buat nyabut itu pengacara gitu, pergantian lah pergantian pengacara Prio kasihin, terus saya juga sempat meluk Prio wis ya jujur aja. Jadi pergantian pengacara itu atas inisiatif Mbak. Iya, Dan Mbak meminta Prio jujur. Iya. Karena menurut Mbak Prio bohong. Iya. Dan itu akan semakin memberatkan dirinya. Iya. Nah, kemudian dipeluk dia nangis. Nangis.
udah ya jujur aja, apapun hukumannya kalau udah jujur mah mending tenang. Biarpun Oke. dihukum mati juga setidaknya kamu nggak akan tayangan, kasihan mama bapak. Jadi Mbak yang meminta Prio untuk berkata jujur. Iya, jujur. Akhirnya Prio nangis Akhirnya nangis. dan mau jujur. Mau jujur di sidang itu. Oh. Udah ya tenang, aku ada di belakang. Nih, nah gini, kan kalau Prio itu kan tidak melakukan pembunuhan, tapi dia hanya menguburkan. Iya, Bener nggak menurut Prio? benar. Jadi dia tidak ikut mukul, Tidak ikut mukul. tidak ikut. Karena itu kan palunya udah ketemu, kan besi kan. Oh, palu dipukulnya pakai palu. Pakai palu. Budi dipukul pakai palu. Iya, pakai palu. Pak Sahroni pakai palu. Pakai palu. Eis pakai palu. Palu. Dua anaknya Si Ratu pas di persidangan bilangnya mau pakai palu, yang bayi mah ditenggelamin. Pria sempet nyusuin, Hah? katanya benar, disusuin, didotin dulu gitu. gila. Karena nangis mulu, diambil sama Ririn, dimasukin ke bak. Oh, jadi asalnya bayi ini sama Prio Disusuin dulu. karena dia nggak tega, Nggak tega. disusuin. Disusuin dulu, terus karena bayinya nangis mulu, Heeh. terus diambil sama Ririn, dimasukin, dibawa ke bak. Dilelepin ke bak. Tapi betul Lirin yang melakukan itu. Hah? Menurut Kalau Prio? mah nggak bakal tega, soalnya kan Prio ngurusin ponakannya dari bayi. Dari saya Oh. cerai kan, umur 1 tahun Prio yang ngurusin ponakannya nggak mungkin. Jadi Mbak punya anak, Punya anak. diurus sama Prio perakannya. Prio itu Iya. sejak, aduh, seneng ngurus bayi, Iya. ndotin. Iya. Jadi ini korban yang anak yang umur 6 bulan itu sama Prio diindotin dulu. Dilelepin dulu. Karena nangis terus, sama Ririn diambil, Iya, diambil, dimasukin ke bak, dilelepin. dilelepin. Gila. Ih, Kuat banget. itu perasaan Prio lihat begitu gimana? Mungkin dia. Pasti shock, kaget, takut juga pasti. Mentalnya Oke. pasti kena. Jadi Dia nggak pernah mukulnya itu pakai. pakai palu yang buat ngancurin rumah tukang-tukang itu. Oh iya, berarti godam, kayak godam gitu. Iya, 5 kilo. Wah iya godam. Nah kemudian godam itu didapat dari mana? Dari Rio. Prio Iya, dapat dari mana godamnya? emang ada di rumah kan. Sepupu saya kan tukang bangunan. Jadi Prio itu tadinya main ke rumah si Ririn. Biasa kan emang suka main di rumah Ririn, main HP, ML, kan nggak ada kuota. Pasti kan di Ririn kan ada wifi, main di situ. Terus ayo melu kita, ikut saya ke rumah mama saya di Poman, ikut lah ke Poman. Pas di Poman ngobrol-ngobrol, terus ke Budi ngobrolin bisnis katanya, ngobrolin bisnis, terus balik lagi tuh malam tuh, Yos, kamu punya itu enggak, punya palu enggak, punya buat apa, buat benerin beresin rumah. Nah palunya kan kegedean, sempet dipotong dulu tukang las, potong, masukin di depan gas. Jadi palu itu diminta oleh Ririn. Iya, di Ririn lihat palu itu di rumah iya, Prio, di rumah Mbak. Kemudian dipinta. enggak, ditanya, Yo, punya palu enggak? Oh sudah direncanakan berarti ya? Iya, buat apa, kata beliaunya, buat beresin rumah. Oh pinjem palunya untuk beresin rumah. Iya. Diberikanlah. Diberikanlah, kalau di depan tuh nggak muat, jadi dipotong dulu. Dipotongnya di mana? Di tukang las apa di mana? Oh yang nggak muat apanya? Kan palunya kan panjang ininya. Gagangnya yang Gagangnya, besi. Iya, Ah. kan mau dimasukin tas tuh nggak muat. jadi Oh, dipotong dimasukin dulu. tas. Iya, tas taruh di depan. Oh dimasukin tuh berarti udah direncanain ya? Iya. Dimasukin tas, dipotong dulu di Iya. tukang las. Tukang lasnya ada. Ada. Mengakui di BAP. Iya. Oh. Nah sekarang katanya palunya dulu dibuang. Iya, di kali Cimanuk. Sekarang kan Prio udah jujur, Prio masih tahu dibuangnya di mana. Emang saya yang buang, kan sama Angga kan saya yang buang. Oh. Jadi Buangnya yang di mana? buang itu Prio. Iya, saya disuruh Ririn buangnya di mana? Nggak jauh dari rumah Pak Haji Saroninya. Oh. Rumah. Di Kali Cimanuk. Gede loh Kali Cimanuk. Enggak, bukan Kali Cimanuk yang buangnya itu, mau alibinya si Ririn di Oh. buang situ, jadi biar nggak ketahuan di kali juga. Oh, si Ternyata Ririn mah- bikin alibi. Palunya dibuang. Iya, dibuangnya di Kali Cimanuk. Padahal kan dicari-cari nggak ketemu. Loh, Sekarang jadi baru barang jujur, buktinya nggak ketemu. Iya. Sekarang udah jujur, Prio buangin jadi solokan, Pak. Dekat, Ah. nggak jauh dari rumah
Pak Haji Sahroninya. Oh, disolokan. Iya, udah Ketemu diambil, kan sekarang? Iya, Jadi palunya sudah ada, Sudah barang ada, buktinya. sudah ada. Ketemu. Udah. Oh, ya udah lega lah ya. Iya. Iya kan, tapi kan kalau sudah lega kan tidak menyiksa banyak orang. Iya. Tidak membuat drama. Nggak lagi, iya, makanya aku bilang udah ya jujur ya, bukan kamu doang yang kena mental, aku juga kena mental, capek lihat Facebook gitu lagi, capek ya. Oh, kamu nggak kasihan sama Tika, sama aku, sama Mbak Linda, saya juga pada sayang sama kamu, walaupun kamu begitu juga, sejujur-jujurnya aja, kalau terlibat bilang terlibat, kalau enggak ya bilang enggak, nggak usah Iya. takut. Oh, akhirnya jujur. Akhirnya jujur, Nah iya. itu cerita awalnya diajak ke rumah Pak Budi, ke keluarga Pak Haji Saroni. Prio itu cerita awalnya diajakin apa itu? Ya ke Poman aja itu, ke rumah ibunya awalnya, terus nggak dari Poman mampir ke tokonya Pak Budi, Oh. ngomongin bisnis. Oh, asalnya ke rumah ibunya Ririn, Ririn, iya. ke situ. Oh, terus kemudian diajakin ke rumah Budi. Iya, Jadi ketemunya tuh di tokonya Budi. Oke, diajakin ke tokonya Budi. Iya. Waktu diajakin ke tokonya Budi, si Palu tuh udah dibawa. Belum ngomong, itu kan lagi ngobrolin bisnis. Oh, Pas sama malamnya itu lagi, ke situ lagi. sama Budi ngomongin bisnis Iya. di tokonya. Bisnis aku, iya. Kemudian yang Evan dulu pernah kerja di situ. Iya. Itu bisnis apa katanya? Mbako ngomongnya mah. Sembako bisnis ya. Emang Ririn tuh punya pengetahuan bisnis, Enggak sih, orang di rumah aja pengangguran, nggak kerja apa-apa. tapi dia pinter ya. Pinter banget. Pinter, pokoknya. bisa ngambil duitnya. benar. Amaniani loh, bisa memperdaya pengacara. Amaliani itu sepupu dari suami. Amaniani itu sepupu dari suami Mbak. Iya. Kan Amaniani itu masih saudara berarti ya? Saudara, iya. Aku baru nikah sama suami 2023. Sedangkan Prio aja pasti nggak tahu sama Amaliani, hilang aja 2016. Iya, istri Amaniani saudaranya Ririn. Iya. Oh, tapi barangkali nggak tahu kok Ririn pinter banget sih. Iya, bikin gitunya. Katanya orangnya lembut, Kurang tahu sih, nggak pernah itu kalau itu mah. nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Kalau kata pengacara kemarin, orangnya nggak kelihatan sebagai ya penjahat, orangnya tenang, lembut. Ya tapi memang kadang-kadang ya pembunuh sadis begitu. Oh, nah setelah Prio memberikan keterangan nggak ketemu lagi sama Prio? Yang kemarin sidang aja. Setelah sidang ketemu? Enggak. Pas di sidang aja, pas di sidang Oh, di saya sidang di lihat. belakang ini Prio di sini, saya di belakangnya sama wartawan gitu. Oh, di belakangnya. Nyemangatin mentalnya biar mau jujur. Oh, mau jujur ya. Jadi Mbak menyemangatin mau jujur. Apa yang membuat Mbak terpanggil untuk membujuk Prio agar berkata jujur? Ya karena setiap hari mimpinya Mbak, saya tuh nggak salah. Gitu dulu di mimpi tuh. Jadinya ya, apalagi itunya kan si Ririnnya kan pas sidang terakhir itu nyudutin Prio. Jadinya niat ingin kasihan ya dini kita ya. Oh, sudah surah Prio dibawa-bawa, Bawa, iya, tidak Mbak, tahu disebutin. apa-apa, dilibatkan dalam kasus Iya. pembunuhan, Kalau- habis itu dia mau dikorbanin juga, Korbanin juga, untuk iya. kebebasan dia. Iya. Oh gila. Apalagi sebenarnya kalau 4 orang ini beneran fiktif nggak ketemu, pasti Prio double nih hukumannya karena ngasih kesaksian palsu atau apa. Lah iya, bisa makanya kan dikejar gitu. lagi. Aku mau ketemu awet, mau minta bantuan mengganti pengacara atau apa, terus kan udah dikasih suratnya sama Pak Rusandi gitu. Kalau dan dia juga mau dengan ikhlas gitu, bantu demi kebenaran mah. Iya, nggak usah dibayar. Iya, ikhlas saya mah, yang penting kebenarannya terungkap. Iya Pak. Terus kemudian Prio itu, oke, kita tanya sekali lagi, pengakuan ke Mbak dia nggak ikut mukul? Dia bilangnya, iya Mbak, saya tuh nggak membunuh. Oke, artinya tidak ikut mukul, Iya, tidak ikut membunuh. menganiaya. Nah, Peran di situ Prio saya kan cuma hanya ngasih nguburin, len sama nguburin. sama bayi, ya kan? Dan itu pun diambil sama Ririn, kemudian dikelepin, terus kemudian menguburkan. Iya, menguburkan. Dikuburkannya di mana? Di garasi sih. Di garasi rumah. Iya, itu juga nggak ditutup, udah ada lubang ditumpuk-tumpuk di situ. Lubang apa di garasi? Nah, kurang tahu sih. Lima-limanya disimpan di situ. Iya. Tumpuk gitu. Ditumpuk-tumpuk. Itu Prio yang melakukan itu. Iya, karena Prio kan udah ketakutan apa, takut dibunuh juga katanya kan gitu. Oh, Apalagi takut. ngeliat sadis begitu kan mukulnya. Iya,
Artinya Prio itu sebenarnya dalam kasus ini dia pelaku dan dia juga korban. Iya. Tapi dia korban. Ini pengacaranya harus pintar bela ini. Makanya harus bisa nggak ya nganu Prio sih. Ya kan dia pelaku, ya kan pelaku itu menguburkan, tapi dia sendiri korban karena dia tidak tahu terhadap rencana yang akan dilakukan. Berikutnya adalah, pernah nggak Prio ini ketemu sama Ririn sebelum melakukan serangkaian kegiatan pembunuhan itu berdiskusi, membagi peran? Nggak. Di pengadilan terungkap nggak itu? Barangkali Mbak mengikuti pengadilannya, Prio misalnya diberi tugas oleh Ririn atau berbagi tugas? Iya, pas BAP pertama dia bilang kan gitu lagi pas pertama-tama naik tuh. Prio bilangnya kan membunuh bayinya gitu kan. Terus pas rekonstruksi Prio yang mukul pertama pas BAP pertama gitu, ternyata itu disuruh Ririn ditekan awalnya sebelum. Oh, di BAP-nya harus ngaku begitu. Itu. Loh, kenapa Prio mencelakakan dirinya sendiri? Iya kan? Dia sudah takut, jadi korban, sudah habis itu harus melindungi Ririn, harus mengorbankan dirinya. Ririn ini seneng banget ngorbanin orang lain ya. Tapi sekali lagi, Prio ini tidak merasa membunuh. Dia cuma menguburkan. Kan saya benar terlibat Mbak, cuma saya menguburkan doang, itu juga disuruh Ririn. Cuman salahnya ketika kejadian Prio ikut lari ya. Udah kejadian dia ikut kabur. Iya, ikut kabur salahnya. Padahal habis kejadian udah aja dia lapor polisi aja sendiri. Takut juga. Udah ketakutan, udah bingung, udah campur aduk. Oh, udah bingung. Takut dibunuh juga sama Ririn. Oh, gitu ya. Itu juga dibilang udah kabur itu diiming-imingi 100 juta. Udah kamu tutup mulut, ntar aku kasih 100 juta. Makanya kan yang ngambil briling apa semua itu Prio semua. Dikasih 100 juta? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak? Enggak, 1000 juga enggak. Walah. Cuma kalau makan iya jadi kasih. Ampun, gini-gini amat ini manusia. Nah, Mbak suaminya kerja apa? Suaminya sales. Sales. Artinya secara operasional suaminya jalan. Ya kan? Terus kemudian kalau ke pengacaraan kan free ya. Ya udahlah, nanti siapa pengacaranya itu? Pak Rusandi. Pak Rusandi udah suruh jadi pengacaranya. Dan harus bisa membela dengan baik. Ya kan? Kalau lihat dari celah-celah begini sih, kalau lihat riwayat segala macam, ini namanya salah ketemu orang. Ya. Salah ketemu temen. Iya, salah ketemu orang. Ya kan? Dan kalau nggak pinter-pinter hampir saja dikorbanin lagi. Jadi Prio yang dihukum mati sih, Ririnnya bebas. Ya minimal terbalik. Prio dihukum mati, Ririn yang penjara seumur hidup. Minimal. Tapi kan di situnya kan Ririn tidak terlibat sama sekali. Iya, tadi iya. Oh, tidak terlibat ya? Iya kan tidak terlibat sama sekali, nggak tahu katanya. Dia di Aspeng, di asrama penganjang dibawa sama Joko. Oh, dibawa sama Joko. Jadi pelakunya Prio. Iya, pelakunya si Yoga sama itu yang eksekusi, Prio Aman yang Yani. Prio sebagai apa? Ini kan kalau cerita versinya Ririn, pembunuhnya itu Aman Yani. Aman Yani itu dalangnya. Oh, dalangnya Aman Yani. Yoga sama si Hadi. Yoga, Hadi. Prio sama si Joko itu menguburkan. Oh, Prio sama Joko menguburkan. Ririn tidak sama sekali. Oh, Ririn tahu tidak sama terlibat. sekali. Dia Iya. bikin karangan lagi tuh. Jadi enak dong dia ya. Jadi Ririn dikorbanin lagi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa waktu pertama itu kok Prio Prio dikorbanin lagi bukan Ririn? Ya kan enak Ririn kan. Tadinya kan Ririn membuat skenario bahwa pelaku otaknya adalah Aman Yani. Kemudian yang memukul Yoga sama Hadi. Kemudian Joko sama Prio menguburkan. Joko sama Prio menguburkan. Dan waktu awal Prio terlibat dalam skenario itu. Iya. Waktu Pas sidang BAP awal. Ya kan? BAP awal iya, semua yang rekonstruksi juga Prio yang bunuh. Waktu direkonstruksi kok Prio ikutan bunuh, sedangkan pas geger-gegernya Prio cuma nenggelamin bayi, kok Prio semua, sedangkan kan itu kan palu gede, Prio aja intinya kan sarafnya kan ini gitu, nggak mungkin kuat lah, bangan 5 kilo itu, ini kan begini kan. Kenapa Prionya mau dimasukin skenario Ririn? Katanya ketakutan. Tapi sekarang BAP-nya udah dirubah? Udah dirubah kemarin. Sudah? Sudah, jadi ada yang benar, ada yang salah. Ada ya, ada benar sebagian, salah sebagian. Iya. JPU-nya sudah ngerubah?
sidang kemarin dirubah semua sama hakim itu, ditanya kan. Oh iya, Hakimnya. artinya JPU-nya harus berubah juga. Ya kan kasihan dong. Dulu kasihan banget. Ya, saya sih, walaupun dia salah gitu loh, tetapi juga pelaku utama jangan sampai mengorbanin orang lagi. Gitu loh. Kasihan dari sisi dia dikorbankan lagi untuk sebuah kasus kejahatan yang dia bukan otak dan dia bukan pembunuh apabila keterangan beliau ini benar. Kan gitu loh Pak, kan kalimatnya begitu. Ya mudah-mudahan segera diputus dengan putusan yang adil. Adil untuk seorang pelaku kejahatan yang kejahatannya di luar batas kemanusiaan. Gila, membunuh 5 orang, setelah itu melemparkannya pada orang lain. Jadi sekarang beliau udah ini ya, waktu kemarin jadi saksi, hakim dia bisa menjawab hakim dengan lancar. Iya, menjawab hakim dengan lancar. Hakim bertanya dia bisa jawab. Tidak lagi tertekan, tidak lagi ngarang-ngarang. Tidak. Ya, Cuma ada yang dia mikir waktu kejadian gitu kan. karena lupa. Iya lupa, iya kan udah lama 9 bulan. Oh iya. Tetapi ya, mudah-mudahan ya kasus ini segera ya, Mbak. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa Tidak ada. Prio untuk mengikuti skenario baru, enggak? Tidak ada. Saya cuma bilang jujur, aku pun hukumannya udah jujur. Percuma kamu sholat apa juga kan. Kalau nggak jujur kasihan mama bapak, jangan bikin kesalahan 2 kali, udah gitu doang sih. Iya. Semua juga keluarga masih sayang, walaupun kamu ikut terlibat juga. Udah ngomong sejujur-jujurnya, bunuh bilang bunuh, enggak bilang enggak. Akhirnya mengakui dia tidak membunuh, Tidak membunuh, cuma hanya terlibat. menguburkan. Iya, menguburkan, terlibat dan menguburkan dan menyusui. menguburkan dan ngasih endot, Iya. dan ngasih endot terhadap bayi, karena iya. dia memang suka ngurus keponakannya dan Iya. diambil oleh lirik kemudian ditenggelamkan sampai meninggal. Itulah penjelasannya, dan Mbak berikan penjelasan yang benar ya. Karena ini peristiwa yang menyangkut kepentingan orang banyak terhadap sebuah kasus yang dibuat berbelit sebenarnya. Tetapi juga ada hikmahnya Mbak. Ada hikmahnya dengan Ririn berteriak-teriak bahwa saya bukan pembunuhnya. Pembunuhnya adalah Aman Yani, Joko, Hadi, dan Yoga. Maka Aman Yani menjadi kita cari. Iya, Dan iya, saya benar, menjadi iya, tahu iya. Aman Yani. Itu ada hikmah. Ada hikmahnya, Dan iya. kemudian polisi harus nyari Aman Yani hidup atau sudah meninggal. Meninggal. Kalau meninggal itu sebabnya apa? Kecelakaan, sakit, atau Iya. dibunuh. Nah kemudian yang berikutnya juga akhirnya menjadi terbuka bahwa Prio itu sendiri menjadi bagian yang diskenariokan untuk membuat keterangan palsu. Dan akhirnya mengakui, dan keterangan palsu itu adalah mencelakakan diri Prio sendiri. Iya. Kan gila ya Mbak? Gila nggak Mbak? Iya, karena mungkin karena kemarin kakaknya nggak ada yang datang, pikirannya udah frustasi kali. Oh, Ya jadi udahlah, mau dihukum apa aja, udah siap lah, dan nggak ada yang sayang. Mungkin pikiran dia begitu. Jadi Iya. mau aja ngikutin skenario. skenario. sendiri. Wah, luar biasa ini. Orang yang membuat skenario jahat ini sangat luar biasa, dan saya meyakini bahwa kebenaran akan menemukan jalan.